Kebiasaan orang dewasa dalam membaca. Kita pernah melihat ada orang dewasa membaca koran atau majalah di ruang tunggu rumah sakit atau ruang tunggu terminal angkutan darat. Mereka membaca dengan menggerakkan kepala, mengikuti deretan baris tulisan yang dibaca dari margin kiri ke kanan, menggerakkan bibir ketika membaca, dan menunjuk deretan tulisan yang dibaca. Bahkan ada juga yang sampai mengeluarkan suara berisik yang mengganggu orang lain yang ada di sekitarnya. Orang dewasa yang membaca dengan cara seperti itu berarti sebenarnya masih menggunakan cara membaca ketika ia masih duduk di sekolah dasar. Sewaktu membaca, orang dewasa tidak perlu menggerakkan kepala. Membaca dengan menggerakkan kepala biasanya dilakukan oleh anak-anak yang sedang belajar membaca karena mengalami kesulitan menggerakkan bola mata untuk mengikuti deretan tulisan. Kebiasaan anak-anak menggerakkan kepala saat membaca tidak salah. Akan tetapi, apabila kebiasaan menggerakkan kepala saat membaca itu dilakukan oleh orang dewasa, maka hal itu merupakan suatu kesalahan atau ketertinggalan dalam membaca. Membaca dengan menggerakkan kepala dapat memperlambat orang dewasa dalam membaca dan menjadikannya juga mudah lelah. Membaca dengan menggerakkan bibir juga tidak perlu dilakukan. Kebiasaan menggerakkan bibir sebenarnya merupakan bawaan dari kebiasaan anak-anak ketika sedang belajar membaca di kelas awal. Anak-anak tersebut dianjurkan membaca setiap huruf atau kata dengan suara keras atau lantang agar guru dapat mengetahui benar atau tidaknya bacaan yang dibaca. Setelah anak-anak duduk di kelas 4 ke atas, guru menganjurkannya membaca dengan cara diam atau membaca dalam hati atau membaca tanpa suara. Proses perpindahan kebiasaan membaca, yakni dari kegiatan membaca dengan suara keras menjadi kegiatan membaca dengan diam, yang menjadikan bibirnya bergerak tanpa bersuara. Hal itu terjadi karena anak-anak sulit memahami bacaan yang dibaca dengan membaca diam di awal perpindahan kebiasaan tersebut. Rupanya, kebiasaan anak-anak membaca dengan bibir bergerak tanpa suara berlangsung sampai dewasa. Apabila dicermati, sebenarnya orang yang membaca dengan bersuara ataupun bibir bergerak mengucapkan kata demi kata hanya mampu mencapai kecepatan efektif membaca 125 kata per menit. Orang yang membaca diam atau membaca tidak bersuara atau membaca cepat dapat membaca dengan atau kecepatan efektif membaca sekitar 250 sampai 300 kata per menit. Perbedaan capaian penguasaan kata dalam kegiatan membaca tersebut sangat signifikan. Oleh karena itu, kegiatan membaca diam atau membaca cepat perlu dilakukan. Pembiasaan membaca diam ini sulit dilakukan dalam waktu yang singkat. Akan tetapi, jika kebiasaan membaca diam tersebut dilakukan secara rutin, keterampilan membaca diam dapat dikuasai. Ketika masih duduk di kelas tinggi, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6, guru menganjurkan anak untuk meletakkan pulpen di mulut supaya tidak bergerak-gerak mulutnya saat membaca. Cara seperti itu kurang sopan jika dilakukan oleh orang dewasa. Mungkin lebih baik jika bibir dikatupkan saja ketika membaca agar tidak bergerak-gerak. Membaca dengan menunjuk tulisan merupakan warisan dari kebiasaan orang saat belajar membaca di sekolah dasar. Anak-anak melakukan hal tersebut karena terbatas kemampuannya dalam mengontrol penglihatan.
Apabila tidak menunjuk tulisan yang dibaca, dapat dipastikan penglihatan anak-anak sulit untuk terfokus pada bacaan. Orang dewasa yang membaca dengan menunjuk tulisan sudah tidak tepat untuk dilakukan. Cara membaca seperti itu hanya cocok untuk anak yang baru belajar membaca. Oleh karena itu, kebiasaan orang dewasa menunjuk tulisan ketika membaca, misalnya membaca buku, sebaiknya dihindari. Caranya, mengupayakan kedua tangan memegang buku atau memasukkan tangan kanan ke dalam saku, hanya tangan kiri yang memegang buku. Bisa juga meletakkan tangan di atas kepala. Setelah tangan memegang buku dengan erat, bola mata diarahkan bergerak mengikuti deret tulisan. Kepala tidak digerakkan. Jika hal tersebut dilakukan terus-menerus, kebiasaan membaca dengan menunjuk tulisan yang dibaca dapat dihindari. Apabila saran untuk memperbaiki kesalahan orang dewasa saat membaca yang telah diuraikan tadi diterapkan, bacaan atau buku dapat dibaca dengan waktu yang relatif singkat. Informasi yang terdapat di dalam buku juga tetap dipahami. Suatu hal yang paling penting, jika menerapkan teknik membaca tersebut di tempat umum atau di ruang tunggu, yakni pembaca terlihat meyakinkan sebagai orang yang cerdik cendekia atau tampak meyakinkan sebagai seorang ilmuwan atau intelektual. Selain itu, juga tidak mengganggu orang lain yang duduk di sekitar tempat itu.